Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu gelam dibuat rumah, yang jawab salam Ustaz doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Pada dalam berutuh yang jawab salam kita doakan enggak buntu-buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati serta kami muliakan Ketua Pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Al-Falah, orang tua kami, ayah dan ibunda kami, para alim pemuda masyarakat, pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah masjid dan mushola yang sempat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami semuanya, yang besar tak kami himbau semua kita gelar, yang hadir kita dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kemuliaan Bapak yang sudah makan jeruk ucapkan alhamdulillah, yang barulah makan pisang alhamdulillah, yang belum makan apa-apa alhamdulillah. Ibu sehat bu? Alhamdulillah. Kelihatan sehatnya. Bapak-bapak yang di depan kelihatan sehatnya. Karena bujingo tadi kopinya lah sudah habis, lagi tumpuk-tumpuk. Alhamdulillah. Berarti itu tandanya sehat. Jadi sehat itu nikmat yang luar biasa besar. Yang namanya kehidupan ini, kalau kita disuruh makan itu Bapak Ibu, yang namanya makan itu enak. Makan. Alhamdulillah. Ibu, yang namanya makan itu enak karena 4 hal. Yang pertama lapar, yang kedua sehat, yang ketiga katik masalah Pak, pikirannya tenang, yang keempat gratis. Kalau kumpul 4-4-nya ini makan-makan enak. Kalau dia lapar tapi tidak sehat,
dah lemah. Lapar sehat tapi dikejar KPK, dah lemah. Lapar sehat pikiran tenang tapi pas nak bayar dah sesuai dengan rasanya, mahal Pak, juga tidak lemah. Tapi insya Allah yang malam ini hadir, insya Allah lemah dalo. Karena luar biasa, karena apa? Karena empat-empatnya kumpul pada malam hari ini. Malam hari ini kita berhadir, kita berkumpul di Masjid Al-Falah dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Tadi sudah disampaikan oleh ketua masjid bahwasannya apapun yang hadir malam hari ini semuanya berkontribusi, betul. Yakinlah bahwasannya yang malam ini pastilah acara ini bisa terselenggara karena luar biasa banyaknya dukungan, terutama dari panitia dan seluruh masyarakat. Tapi panitia dan ketua masjid jangan pernah bangga dulu mentang-mentang lah disiapkan galau jadi acara ini bisa terselenggara karena kami hadir Pak. Kalau kami dah hadir meskipun kuenya banyak, siapa yang nak makan? Betul apa betul? Jadi malam ini ada yang nunjuk yang namanya duit, alhamdulillah. Ada yang nunjuk saran ide pendapat, alhamdulillah. Ada yang nunjuk tenaga, alhamdulillah. Ada yang cuma berdoa baik, alhamdulillah. Tapi dipastikan yang paling banyak malam ini tidak ngasih apa-apa. Tapi dipastikan yang tidak ngasih apa-apa itu amalnya paling besar. Ngapa? Karena dia tidak nunjuk apa-apa, tapi dia makan kuenya malam ini paling banyak. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Pak. Kalau baca dihabisinnya, kalau dihabisinnya hidup udah ini. Kalau dia hidup tenang kita enak, alhamdulillah. Mana lagi? Ya, apa-apa. Bahkan dipastikan Bapak Ibu yang hadir malam ini, yang pahalanya paling besar itu adalah yang nyender-nyender di tiang dan di dinding. Karena pasti yang nyender itu Pak, pahalanya besar. Apalagi sudah nyender tidur pula. Maka insya Allah yang hidup dengar ceramah ini pahalanya paling besar. Ngapa Pak? Dipastikan dia itu sabar menunggu ceramah dan tak mungkin komplit dengan ustaz yang ceramah. Bahkan kalau dia dibangunkan tidur, pasti dia ngomong cepet nih ya ustaz itu ceramahnya. Pastilah dia paling besar pahalanya. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang ikut serta dalam acara ini, yang hadir di dalam Masjid Al-Falah ini, mudah-mudahan kalau dia dalam hidupnya ini, di sisa hidupnya ini akan diberikan keberkahan, ridha, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lagi sulit diangkat kesulitannya, lagi sakit diangkat penyakitnya, lagi buntu dilapangkan, lagi banyak hutang dilunaskan. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh yang hadir ini, insya Allah akan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Agak-agak berat tadi aminnya karena dipanggil Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini akan mendapat pahala yang terbaik dari Allah, dan siapapun yang berperan dengan acara ini mudah-mudahan akan diberikan keberkahan di sisa umur yang Allah berikan. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
bersolawat kepada Rasulullah. Bu, solawatan yuk. Bapak solawatan yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Pak. Terus satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Imam Suyuti, peringatan Maulidur Rasul itu 4 kegiatannya. Yang pertama, berkumpulnya umat Rasulullah di tempat yang baik. Di mana tempatnya? Di masjid, di mushola, di tanah lapang, di tempat-tempat yang baik. Malam ini kita kumpul di Masjid Al-Falah. Itu yang pertama, sedang kita lakukan. Yang kedua, peringatan Maulidur Rasul itu dibacakan ayat suci Al-Quran. Sudah belum? Sudah. Yang ketiga, dibacakan Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah belum? Tadi oleh grup Hadro Al-Mustafa. Yang terakhir, yang keempat, dibagikan makanan. Sudah belum? Dah, berarti acara Maulid itu selesai. Telah, sudah dah? Kumpul sudah, baca Quran sudah, baca Maulid sudah, makanan sudah, berarti selesai. Kopi sudah, berarti selesai. Iwak sepat, iwak gabus, iwak lele, iwak tempalo. Ceramah tausiah makin cepat makin bagus, tidak usah berdele-dele. Kalau kami ngantuk galau dan kuih sudah dibagi galau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulidur Rasul apapun bentuknya, maka setiap tahun pasti kita selenggarakan. Tapi yang namanya peringatan seperti ini, dari tahun ke tahun banyak perubahannya, Pak. Yang namanya peringatan seperti ini beda dengan dulu waktu kita masih kecil-kecil. Ini informasi buat anak-anak kami ya, MC kita yang cantik-cantik ini. Dulu peringatan Maulidur Rasul itu beda dengan sekarang. Kalau dulu Pak Eka, kalau seumpama nak undang ustaz untuk Maulid, didatangi ustaznya ke rumah. Dulu, ini cerita dulu. Kalau sekarang tidak Pak, WA baik, telepon. Kemudian kalau dulu ustaznya dijemput. Dulu, kalau sekarang serlo. Tapi kalau sekarang ustaz nak minta jemput, sekali itulah diundang. Dan diundang lagi. Itu
belum langsung duduk dan disuruh ceramah. Itu dulu. Tidak apa-apa, ini cuma balik dan baik. Kalau dulu yang namanya maulid itu kuenya dibagikan di belakang Pak. Terakhir. Ya, iya. Kue dulu tuh udah jauh dari tiga, udah pernah pakai kotak, pakai plastik. Yang pertama lemper, risol, sama apa Pak? Sama bukan bolu. Kalau dulu risolnya isinya kentang, kalau sekarang risolnya isinya ubi. Ubi Pak. Kalau dulu enaknya kue dibagi belakangan itu jamaahnya mantap, karena masih ada harapan akhir acara. Tapi kalau sekarang nggak dapat duluan, berapa banyak sudah dapat? Nah, aku tadi ada tengok yang sudah bawa balik itu, ada uangnya. Iyo, aku udah tahu kakak. Kalau dulu ceramah maulid ini mulainya jam 9, selesainya jam 12, jam 1. Oh, ceritanya Ustaz dulu tuh mulai sebelum lahir sampai meninggal Rasulullah. Tapi kalau sekarang jangan cubo ceramah panjang-panjang. Balik dari ceramah, doa jamaah dengan Ustaz yang panjang itu cuma 2. Kalau udah mati, bilo. Ibu-ibu balik ceramah begitu panjang ceramahnya, mana yuk ceramah Ustaz Ghazali? Bilo. Ya. Dia doa apa yuk tadi? Dah tahu juga deh, mati dia tu panjang juga doanya. Apa kami dah akan panjang-panjang. Yang penting, Bu, ceramah maulid ini lemah pendek masuk galo, apa panjang setengah masuk? Ceramah ya. Pendek masuk galo atau panjang setengah masuk? Pendek masuk galo. Nah, udah. Berarti kita pendek-pendek. Aku langsung doa be. Kemana Pak Eka? Alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan Allah, kami tidak akan menceritakan karena kita pasti sering mendengarnya. Tapi kami akan mengutip riwayat-riwayat baginda Rasul yang dengan itu kita mengambil pelajarannya. Di dalam Quran suratul Ahzab ayat 45-46 yang tadi kami bacakan, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diseru oleh Allah, ya ayuhan Nabi, duhai Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau. Maknanya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu adalah utusan Allah. Rasulullah hadir di muka bumi ini bukan kehendaknya dia, tapi kehendaknya Allah. Dia datang ke muka bumi ini menyampaikan risalah juga atas izin Allah. Bahkan Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, yang setelah turunnya Rasulullah maka tidak akan ada lagi para Nabi dan Rasul yang diutus di muka bumi ini. Bahkan yang namanya para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, dia diutus pada umat-umat yang kezaliman, kejahatannya, kemaksiatannya kadang tertentu. Ada umat terdahulu itu ada kawin galak membunuh, umat terdahulu ada kawin galak zina, galak ada yang namanya mengurangi takaran timbangan, ada yang galak berhubungan tanpa nikah. Diutus pada umat dengan kejahatan tertentu. Tapi Rasulullah sebagai penyempurna, maka yang namanya umat-umat manusia akhir zaman ini, maka umatnya itu berbagai macam kemaksiatan kumpul pada saat ini. Oh,
Rasulullah. Maka maaf izin untuk kami Bapak, kami maju dikit ya. Pak Eka, kami maju Pak Eka ya, mohon maaf. Supaya apa? Supaya kami bisa interaksi. Karena sebanyak-banyak hebat-hebat lagi ceramah, tapi kalau ada yang maaf tidak komunikatif ceramahnya ini, maka berapa panjang pun kami sampaikan, kita balik ke rumah tidak bawa apa-apa. Maka Rasul itu yang pertama, beliau adalah sebagai utusan Allah. Kemudian yang kedua, Rasul itu sebagai apa? Syahidah, sebagai saksi bagi kita. Ibu, apa maknanya Rasul itu sebagai saksi? Bahwasannya dia sudah menyampaikan segala syariat, termasuk syariatnya sampai kepada kita. Maka siapapun yang kepengen bahwasannya nanti dia akan dijadikan oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan dia akan membela kita, dan dia akan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah. Makanya peringatan Maulidur Rasul ini adalah salah satu sarana kita mesti menyampaikan bagaimana cara supaya nanti Rasulullah mau menganggap kita sebagai umatnya. Minimal lalu kita supaya nanti kita dapat dipersaksikan oleh Rasulullah di hadapan Allah, kita ini sebagai umatnya. Kita nanti dibela oleh Rasulullah, bahkan kita akan mendapatkan syafaatnya. Apa yang pertama? Ibu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang kepengen nantinya Rasul sebagai utusan Allah yang akan bersaksi untuk kita di hadapan Allah, maka banyak-banyaklah beliau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh ketika kita sedang bersolawat kepada Rasulullah, yang pertama kita sedang menjalankan perintah Allah, yang kedua kita sedang meniru perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga ketika dia sedang bersolawat, maka pada saat itu solawat itu akan datang bermanfaat buat dirinya dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau ada ibadah yang mana ibadah itu kita lakukan mungkin kadang dalam keadaan lalai atau kita mungkin main-main, maka ibadah itu bisa tertolak di sisi Allah. Tapi siapa yang bersolawat meskipun dia main-main, meskipun hatinya lalai, maka pada saat itu solawatnya tetap mendapat pahala dari Allah. Dia dapat apa bu? Dapat 10 solawat dari Allah, dapat 10 penghapusan dosa, dan dapat 10 diangkat derajatnya. Pak, ada diajarkan oleh para ulama kita namanya salawat Jibril. Ibu, tahu tak yang namanya salawat Jibril? Bunyinya pendek singkat, yang insya Allah kalau kita sering baca ini, salah satu manfaatnya kalau kita sedang berhajat dengan Allah, kalau kita sedang minta sesuatu dengan Allah, maka kalau kita banyak-banyak baca salawat Jibril, mana bunyinya? Sallallahu ala Muhammad. Berapa banyak bu? Kalau ibu lagi berhajat, seumpama ini anaknya akan tes di satu pekerjaan, anaknya tes di satu sekolah, maka kita diajarkan oleh para ulama, bacalah sholawat itu 1000 kali. Cepat bu, 1000 kali itu paling cuma 15 menit. Coba. Kemudian berhajatlah minta dengan Allah, maka akan cepat hajatnya itu dikabulkan Allah. Ada bapak nanya dengan kami, Pak Ustaz, aku ini merokok berat. Bolehkah aku menghilangkan rokok ini supaya cepat? Mana Pak Ustaz? Baca sholawat Jibril. Berapa banyak Pak Ustaz? 100.000 kali. Sholawat Jibril tadi baca 100.000 kali.
Yang kedua, banyak-banyak hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Bapak Ibu, banyaknya sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kata yang dibaca oleh kita tadi kan ini Bu, Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada hasanah. Kalau kita mencontoh Rasulullah dari hasanahnya, maka kita akan dapat apa Bu? Man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha. Satu hasanah yang kita contoh, maka akan dibalas 10 pahala di sisi Allah. Tapi yang paling penting bukan banyak dapat pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ketika kita mencontoh hasanah dari baginda Rasul, maka kita akan dihapuskan dosa-dosa. Kalau kita umat baginda Rasul, jangan pernah kita membenci sunnah. Walaupun mungkin kita belum mampu melakukannya dan orang lain melakukannya, jangan pernah nyinyir mulut ini mengejek orang yang melakukan sunnah. Contohnya Pak Ustaz, Bu, ada sebagian umatnya Rasulullah, kalau dia sebelum sholat galak lembek kayu kecil warna putih dari sakunya, kemudian digosok-gosok kenyong. Apa namanya itu? Bersiwak. Hadisnya jelas, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan dia sebelum sholat untuk bersiwak. Yang perlu kita tahu, kayu siwak itu bukan kayu gelap yang dikecil-kecilkan, bukan. Itu kayu khusus yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul. Sebab ada orang Islam, umatnya baginda Rasul, yang kadang nyenyes ngomentari wong bersiwak. Betul? Apa katanya? Pak Ustaz, ngapo? Gak usahlah bersiwak Pak Ustaz. Jadi gosok gigi baik. Betul. Tapi sampai hari kiamat, apapun yang sekarang, sudah ada penemuan yang terbaru tentang menggosok gigi, maka yang namanya bersiwak dengan kayu itu tetap contoh sampai hari kiamat menjadi sunnah baginda Rasul. Yang nanya tadi jawab pula, tapi jorok Pak Ustaz, tak lemah jingoknya jijik. Yang jorok yang jijik itu kalau kau minjem siwak dia, kau minjem siwak dia, kau gosokkan tempat kau, nah itu jijik. Ini siwak dia, mulut dia jigong. Jangan nyinyir. Kalau kita belum bisa, Bu, melakukannya. Yang ketiga, kalau kita kepengen mendapatkan pembelaan, dipersaksikan dan Rasul menjadi saksi kita di hadapan Allah. Yang ketiga, belalah agama ini, belalah Rasulullah, dan selalu pegang teguhlah iman dan Islam sampai kita mati. Kenapa Bapak Ibu? Akhir zaman ini umat Islam ini juga kalau kumpul ini banyak Pak Eka banyak ini. Lemahnya Pak Eka kalau inilah sholat subuhnya. Mantonya pengurus kalau baca sholat subuh buat ini juga. Betul? Umumkan di depan. Siapa yang sholat subuh 40 hari 40 malam dan dia datang duluan hari ke-40 akan diberikan motor Honda baru. Umum. Kira-kira jam berapa kawan datang? Jam 2. Belum dibuka lahan
KW 1123 bentero. Kenapa Bapak Ibu kalau terlalu kepengen ngomong bahwa dialah yang paling sunnah, dia yang paling cepat masuk surga, dan kadang dia mudah masukkan saudaranya ke dalam neraka. Tolong ingat Pak Bu, surga itu seluas langit dan bumi. Kalau isinya cuma dia baik, besar dia kapling dia di surga itu. Betul apa betul? Emang dia panitia hari kiamat masukkan kita ke neraka kalau kita maulid main. Betul Pak? Kalau semua Bapak masuk neraka karena maulid ini, maka dipastikan yang ceramah ini paling panas nerakanya. Kenapa? Kalau dia paling lama tegaknya. Betul tak? Kenapa umat ini berpecah belah? Karena ada penyakit. Kalau dulu yang namanya kafir-kafir yang menentang Islam takut dengan orang Islam, kenapa Bu? Nusirtu birru'bi masiratal syahri. Apa kata baginda Rasul? Wa'bitu khamsan lam yuqahunna ahadin dalam ya'i qabli. Aku itu diberikan 5 yang tak pernah 5 ini diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum aku. Apa yang pertama? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku itu diberikan pertolongan oleh Allah di musuh hati orang-orang yang menentangku, yang benci dengan aku kata Rasulullah. Ada penyakit yang namanya ar-ru'bu. Takut Pak dengan baginda Rasul dan para sahabat. Lama Pak sebelum dia menyerang baginda Rasul, ada rasa gentar itu 1 bulan perjalanan. Itu banyak ini ditakut tidak Pak kira-kira? Nah, itu yang banyak ini ditakut tidak sekarang ini? Ternyata tidak Pak. Meskipun kita banyak kadang kita tertindas, meskipun kita banyak kadang kita maaf tidak dipandang. Oleh karena apa? Oleh karena dalam hati kita kata Rasulullah ada penyakit yang namanya al-watan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Bu, Ibu, cinta dunia takut mati. Siapa yang cinta dunia? Yang malam ini paling banyak bungkus kue. Kita ni kadang berandai-andai baik. Pecahnya kalau pacak dunia ni timbek kalau. Kalau pacak timbek kalau, lah dapat bini sikok, nak 2, nak 3, nak 4. Padahal yang sikok yang tua baik mencerita batin. Betul. Kalau di zaman ini ibu-ibu itu yang namanya baju itu online terus. Pokoknya tiap acara maulid membeli baju, Isra Mi'raj lain baju. Yang ujung-ujungnya cuma numpuk dunia baik. Dia lupa kalau yang namanya kematian itu akan memutus segala keinginan itu. Kenapa Allah ciptakan kematian? Apa? Kenapa Allah jadikan kematian? Karena sesungguhnya kematian itu baik Pak untuk kita. Jadi kalau kita hidup terus dah lemah juga Pak. Bu, lemah dah kalau hidup terus? Dah lemah Bu. Makanya Allah ciptakan kematian. Mana contohnya Pak Ustaz? Contohnya, seumpama ibu punya laki buntu. Laki buntu. Nah, laki buntu tadi tidak mati-mati. Laki buntu tadi tidak mati-mati. Kira-kira lemah tak ibu itu nungguin lakinya? Dan dia juga tidak mati. Waktu nak tidur, jenggot lanang buntu. Bangun tidur, buntu. Waktu tidur, buntu. Memang tidak mati, tapi rasona. Tapi untung baik ada kematian. Lagi yang buntu tadi mati Pak. Yang buntu tadi mati. Waktu lakinya mati, Quran Suratul Baqarah 234. Arba'atun asyhuri wa asyra, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka setelah itu dia boleh menerima lamaran. Maka ketika dia
maka dia mulai nyari laki yang betul. Bu, mati. Sehebat-hebat apapun kita Pak, kalau sudah mati selesai. Yang jadi ketua masjid kalau mati selesai. Yang jadi ketua tim hadroh mati habis. Yang jadi ustaz terakhir karena doa. Selesai kalau Pak, apa yang kita kumpulkan dunia ini, apa yang rasanya punya kita, pada akhirnya semuanya mau tidak mau kita lepaskan. Coba dunia Bapak Ibu, bahkan tidak usahlah kita nak meninggal dunia, bahkan sekarang ini pun kadang dunia sudah mulai meninggalkan kita. Contohnya Pak Ustaz, di dalam masjid ini dia tubuh ada yang namanya salah ada ya? Ibu tahu, Bapak tahu yang makan salak tuh wong yang ada apa? Gigi. Kamu gitu salak di depannya, maaf ini, tapi dia udah kelawan lagi makan salak. Ngapa? Punya dia, depan dia gratis, tapi gigi dah katik lagi. Bu, tahu pempek kapal selam? Pempek kapal selam itu makan enak waktu kapan? Aduh gigi. Kalau ibu tinjuk lima ikut pempek kapal selam tapi gigi tak katik, kiro-kiro, senang tak? Maka pempek kapal selam jadi pempek suwir Pak. Ngapo? Tak kawan lagi. Ini dunia. Pada akhirnya kita akan meninggalkannya. Dan kalau kita mengingat mati Bapak Ibu, Allah akan berikan 3 hal. Yang pertama, dia akan bersegera untuk bertobat. Yang kedua, dia akan bersegera untuk beramal. Yang ketiga, dia akan diberikan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Siapa wong yang qanaah, wong yang ridha dengan pemberian Allah, wong yang bersyukur dengan apa yang ada di hadapannya, dan dia tidak berharap dengan sesuatu yang belum ada di hadapannya, maka dia itulah disebut wong qanaah. Berapa itu? Sudah berapa tadi? 2 ya? 2 kan syahidah kan? Yang pertama utusan Rasul, yang kedua syahidah. Nah yang ketiga wa mubasysyira, sebagai pemberi kabar gembira. Ibu, Bu, Rasul pernah mengatakan, siapapun istri yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Ini kabar gembira. Jadi dalam kehidupan ibu-ibu carilah ridho suami. Kalau di dalam sirah Nabawi yang namanya Rasulullah itu adalah tipe suami yang luar biasa. Kata Aisyah, Bu, ini Aisyah istri baginda Rasul yang ngomong. Dia ngomong, Rasulullah itu kalau di rumah bukan tipe suami yang minta layangi Pak. Aku yang baca digawe-gawe dewek. Dia nyuci bajunya dewek, dia jahit bajunya dewek, dia jahit rompanya dewek. Mana yang baca digawe-gawe. Tapi kalau Aisyah, kalau sudah panggilan azan dia akan ke masjid. Pertanyaannya Bu, laki kita mah itu dah. Oke, iyo. Tapi kalau tidak Pak, gara-gara ceramah mah ini kaget balik dia ngomongi lakinya itu. Ya sini. Ngapo? Ingat ya. Rasul itu ya tidak bertingkah becak kau nih. Puji ibu tuh. Ngapo? Ceramah malam itu kan saya dengar. Rasul tuh masak dewe, nyuci dewe, ngurusi diri dewe. Tidak cak kau nih semenjak pensiun. Banyak yang tinggal dalam radio pulau. Puji
pensiun tuh Tigo hilang. Ini yang pensiun Tigo Pak yang hilang. Yang pertama penghasilannya tadi kita. Ya kan? Yang kedua rutinitasnya. Iya. Kalau dulu waktu pegawai, bininya ngomong, ayah ini Sabtu Ahad pegawai terus. Cobalah ya sekali-sekali di rumah. Itu waktu pegawai. Tapi waktu pensiun berubah omongannya. Ayah ini di rumah terus. Cobalah ya pegawai. Benar tak? Oke Bu, kalau bisa ngomong yang dua itu, tapi jangan dibeli yang ketiga. Apa Pak? Kekuatan kekuasaannya hilang Pak. Kadang bini ini kalau lagi lah pensiun dipakai ke sini ya. Ngaku, kau kan pensiun. Itu bagi tugas. Jangan kau mendek-mendek baik. Kalau aku yang nyuci, kau yang jemur. Kalau aku yang nyambel, kau yang gele. Kalau aku lagi majelis taklim, angkat jemuran dulu kalau hujan. Mulai di kongkon-kongkonnya. Oke Bu, maaf, 1-2 kamu ambil, tapi Tigo jangan kehormatannya. Ngapo? Dia tetap butuh kamu itu dengan ridhonya. Maka ibu-ibu yang tadi ngomongkan suaminya supaya seperti Rasulullah, kami cuma kepengen ngomong, Bu, mbek kacau cermin. Berkacau, kira-kira ini hadis kan dari Aisyah. Kira-kira antum itu Cak Aisyah dah. Sudah seperti Aisyah belum? Kalau belum, tidak usah terlalu banyak. Yang penting layani dia dengan sebaik-baiknya. Kenapa Bapak Ibu? Ada kabar gembira. Pak, ini kabar gembira untuk bapak-bapak. Kenapa? Kita ini Pak, sholatnya itu bagusnya di masjid. Kalau kita sholat di masjid dibanding sholat di rumah, kalau sholat di rumah cuma dapat 1 pahala, di sini 27. Berarti kamu 27 tahun sholat di rumah bisa dikejar oleh manusia yang setahun banyak sholat di masjid ini. Ada kabar gembira, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 1.000, di Masjidil Aqsa 500. Tapi persoalannya, ketika dia naik haji 40 hari, 10 hari Madinah, 30 Mekah. Balik dari kehajian, ngapu dah ke masjid lagi, lah banyak Pak Ustaz. Masjidil Haram 30 hari kali 100.000 banyak Pak Ustaz. Jadi tidak usah sholat lagi. Oh Pak, kalaulah ada hadis tentang keutamaan itu, supaya apa? Supaya kita diberikan apa Bu? Diberikan semangat untuk ibadah. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak tahu tak? Yang namanya inna lillahi itu adalah ucapan terima kasih. Hidup kita ini Pak, ada yang diterima, mesti ada yang dikasih. Bahkan nafas kita ada yang diterima, ada yang masuk, ada yang dibuang. Berarti ada yang diterima, ada yang dikasih. Sadar tidak sadar, waktu kita narik nafas, yang kau tarik itu, kawan kau habis nembus, kau tarik embusannya. Begitu kau nembus, dia pula narik embusan kau. Berarti hidup ini, kalau terima kasih Pak Arman, ya, yang namanya makan ini masuk Pak, kalau masuk terus tidak keluar, tidak bagus. Minum banyak tidak kencing, tidak bagus. Bahkan yang namanya innalillahi juga terima kasih. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali dikasihkan kepada Allah. Makanya kaget waktu balik omong dengan panitia di depan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ibu besok dinjau duit gaji oleh suaminya, omongi inna lillahi. Kalau besok kita dinjau nasi goreng oleh bini kita, ucapkan di wajahnya inna lillahi. Tapi kalau dia belum ngaji pasti marah Pak. Ya?
sesungguhnya innalillahi juga ucapan terima. Empat, wa nadhira, peringatan. Ingat ya, kita diingatkan oleh baginda Rasul tentang dosa dan kemaksiatan. Kalaulah ada orang yang mengatakan bahwasannya dosa yang terbesar itu salah satunya zina, iya. Tapi ada dosa yang lebih besar dari zina. Apa namanya? Meninggalkan sholat, dan itu mudah bagi kita. Ingat Bapak Ibu ya, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Kalau yang namanya iblis laknatullah alaihi itu, ketika dia terusir dari surga, oleh karena dia disuruh sujud kepada Adam makhluk, tapi dia tidak dalam, dia terusir dari surga. Dia disuruh Allah, tapi sekarang kita disuruh menyembah Allah, sujud kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak dalam, tidak mau sujud kepada Allah. Jadi di mana tempat kita? Ini peringatan. Ibu, Bu, ada peringatan dari Rasulullah. Ada 4 ciri istri yang akan dimasukkan ke dalam neraka. 4, Pak. Kalau kami simpulkan 4 itu, mungkin pernah dengar ceramah kami, 4 orang istri cirinya yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama, mak lampir. Bini jenis mak lampir. Yang kedua, bini yang galak COD. Yang ketiga, bini yang galak joget mau milih. Yang keempat, bini dari jenis ulo sawo. Dalam kitab Irsyadul Ibad, mak lampir siapa? Istri yang kalau ngomong nyakitkan hati suaminya, tidak pernah nyenangkan hati. Kalau keluar dari mulutnya cuman sumpah serapah dan tak pandai bersyukur dengan pemberian suami, neraka. Ada mak lampir di sini. Bu, ini peringatan dari Rasulullah. Tidak boleh suaramu terlalu tinggi dari suamimu. Ketika engkau sudah dinikahkan oleh ayahmu, maka keluar rumah pun engkau harus izin. Kenapa? Ketika engkau melangkahkan kaki, kau tidak dapat izin dari suamimu, dan kau tidak izin, maka seluruh yang namanya makhluk di langit di bumi akan melaknatmu. Berarti apa, Pak? Terkoiwak kopi-kopi. Kau kucing melaknat kamu itu kalau kamu dah izin dengan suami. Yang kedua, yang galak COD. Siapa itu, Pak? Istri yang membebani suaminya dengan pengeluaran rumah tangga yang berat. Bu, kurangi COD. Apalagi kalau lagi lah pensiun. Siap, Pak. Jam 8 pakai. Jam 9 pakai, jam 11 bubur. Begitu banyak berat, padahal suaminya pensiunan. Tolong jangan beratkan, sesuaikan dengan penghasilan dia. Yang ketiga, yang dalam joget mau mirip. Siapa itu? Istri yang dalam kehidupannya suka memperlihatkan, memamerkan auratnya yang bukan kepada mahramnya. Coba lihat Pak, waktu joget mau mirip. Goyang ke kiri, hai, diputar. Yang jadi masalah, yang joget kalau yang muda dah apa, ini nenek-nenek. Dituntun ke pucuk panggung berjoget, begitu diputar ke kiri, tak mutar lagi. Benar. Tolong bu, jaga auratmu, kecuali untuk yang boleh melihatnya, dan persembahkan kecantikanmu untuk suamimu di rumah. Yang keempat, ulo sawo. Siapa ulo sawo? Bini yang pemalas, gak kalah ibadah, gawinya makan tidur, malas, gak kalah melayani suaminya. Maka golongan ulo sawo ini masuk neraka. Nah sudah, sekarang ibu lah masuk neraka 4 ikut cirinya. Sekarang kamu, Pak. Nih bapak-bapak,
Siapa laki yang dimasukkan ke dalam neraka? Laki yang kalau menjuk biduan 100, menjuk bininya 20. Neraka yang tahu kamu. Hah? Bapak, kasihanilah dia. Berapa? Kalau kamu nggak cukup dengan gaji kamu sebulan, berapa banyak pengorbanan dia? Hah? Kalau kita nyewa pembantu di rumah Pak, asisten rumah tangga itu dari pagi sampai sore, mungkin macam 2 juta Pak kita bayar. Untuk apa? Untuk mengurusi masak, cuci segala macam. Itu baru dari pagi sampai sore. Yang malam, yang semalam 3 kali itu pernah bayar? Hah? Enjo paling 3 juta, 5 juta. Itu baru itu. Yang hamil 9 bulan, yang nyusui 2 tahun, berat Pak penderitaannya. Mengandung, melahirkan, baru nak nyusui, ngandung lagi. Melahirkan, baru nak disusui, lah ngandung lagi. Tapi ibu-ibu ini kadang nyenyes Pak dengan kita. Kalau ngomong pula, kau lemah Pak, ngapo, kau modal itu baik, aku nih yang sarung. Tiap tahun beredam nyawa, kau lo ngerasakan hamil. Bu, pernah tak kau bayangkan kalau 2 laki bini itu hamil galau? Hah? Pernah tak? Lah 9 bulan pas bayinya lahir dibawa ke Hermina, 2 laki bini. Lakinya sebelah-sebelahan bednya. Puji bininya, aku kan sakit. Rejo, aku lebih sakit. Puji lakinya, kau bukan berapa? Aku bukan 9 kak, lemah, aku baru 3. Tapi untung belakinya tidak aku, tidak hamil, tidak nak melahirkan. Begitu ibu tuh lagi nak melahirkan, dilusnya kepalanya, sabar sayang. Memang mah itulah, tapi engkau sekarang sedang berjihad. Insya Allah kalau sudah diunik keluar, kalau memang anak itu kan tiko begitu kalau B yang keempat ini lanang. Jadi maksud kau, kalau lanang kita stop, tapi kalau dia masih begini, kita coba lagi. Dan ya, ujinya. Kenapa Bapak Ibu? Oh, Allah lebihkan, tapi Allah juga akan kurangkan. Kenapa? Rasul sebagai pemberi peringatan. Sudah belum? Belum? Terus? Lagi suara ini. Ya Allah. Iya. Kami mitra ini maulid kami masih 44 lagi. Aduh, mampunya uang sekarang pengen jadi ustaz. Karena kalau dia pegawai di kantor gajiannya sebulan sekali. Tapi kalau ustaz tiap jam, kadang tengah malam, hah? Iya tak? Mengenal lo. Wadahiyan ilallah. Yang kelima, dialah menyeru kepada agama ini. Ibu bapak, ingat ya, Rasul itu membawa keselamatan. Rasul itu membawa agama Islam. Dia memperkenalkan iman kepada kita. Maka pegang teguh itu. Kalau kita kepengen selamat dalam kehidupan ini, sambut panggilan Rasulullah. Pegang agama ini. Tugas kita anak-anak yang tadi tampil itu bagus. Itulah cara kita untuk apa? Untuk mempertahankan agama di dalam diri anak-anak kita. Tolong ya, jangan pernah kita punya anak cuma dunianya pintar. S1, S2, S3 sampai kedinginan budak itu. Banyak S-nya. Tapi ujungnya udah baca ngaji. Agamanya udah kate, sholatnya udah baca, yang ujung-ujungnya akhlaknya na'udzubillah. Tolong Bapak Ibu, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasul itu akhlaknya luar biasa. Bukan manusia yang memujinya baik, tapi bikhuluqin adzim. Karena kata Allah yang Maha Agung, Dia memiliki akhlak yang agung. Rasul itu tidak beda-bedakan Pak. Nak wong tua, nak budak kecil dihormati juga loh. Sekali waktu datang seorang anak Pak, datang seorang anak kepada Rasulullah. Kemudian dia duduk di pinggir Rasulullah. Duduk di pinggir Rasulullah, sebelah kanannya Pak.
Kemudian Rasulullah minum. Nah, kira-kira ini contoh. Nah, ini Pak, Rasul duduk, maaf ya, kemudian dia minum. Contoh, kami cuma contohin Pak, kalau minum itu contohlah Rasulullah. Yang pertama, Rasul minum dulu satu. Yang kedua, Rasul itu kalau nak makan dan minum dia selalu lembek yang di depannya, tidak boleh ke situ. Benar dia. Yang ketiga, Rasul itu kenapa tadi kami tidak minum Pak? Karena masih panas. Kami tadi mana ini kan panas, nah ini tidak panas lagi. Tapi boleh diminum. Tiga. Yang keempat contohnya minum dengan tangan kanan. Yang kelima ucapkan Bismillah. Alhamdulillah. Nah, Rasul dah minum sekaligus 3 kali Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Berarti apa Pak? Dari minum baik 7 contoh hasanah yang kita bisa buat. Berarti 7 kali 10 70. Kalau 10 kali kita minum berarti ada berapa? 700. Bayangkan dengan 700 itu akan menghapuskan kesalahan kita. Nah, makanya Bapak itu Rasul minum, kemudian ketika selesai minum ada sisanya, dan selalu sisa ini minum Rasul berikan kepada yang di sebelah kanan dulu. Contoh ini contoh. Tapi berhubung yang sebelah kanan ini budak kecil, maka Rasul pun menghormati Pak yang ada sahabat yang tua, yang senior, tapi dia tidak boleh nyampe ke budak kecil ini. Dia nanya, duhai anakku, boleh tak minuman ini kunjungkan dengan yang tua? Apa kata budak kecil itu? Demi Allah ya Rasulullah, aku dah rela. Minuman itu kau unjukkan sebelum aku minumnya. Apakah Rasul langsung ngomong, awak kecil bertingkah tidak apa? Tunjukkannya minuman itu, minum. Contoh, bayangkan Pak, maaf ya, dengan budak kecil bayar Rasul hormatnya luar biasa, maaf. Sedangkan kita kadang nih budak kecil merasa kita hebat. Kau dah tahu, wah dia banyak makan asam garam. Kau budak kemarin sore ternyata benar bapak itu. Dia banyak makan asam lambung tinggi. Dia banyak makan garam. Hati-hati asam lambung Pak, kalau masih dibujuk aman. Kalau sudah turun jadi asam urat. Kalau sudah jadi asam urat, naudzubillah. Apa maknanya? Rasul seperti itu.